Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masruratul Ula dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu takhrij hadis beserta contohnya nanti untuk memenuhi UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Langsung saja, jadi maksudnya takhrij hadis ialah menunjukkan hadis-hadis pada sumber aslinya. Yang dimaksud sumber aslinya ialah Kutubus Sittah yang Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain yang menunjukkan hadis tersebut dari sanadnya. Maksudnya yang menjelaskan hadis tersebut dari rentetan sanadnya dan menjelaskan kualitas hadisnya apabila diperlukan. Maksudnya ialah mengeluarkan hadis-hadis dari kitab primer. Kitab primer yang dimaksud di sini ialah Kitabus Sittah yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang ketika sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk kualitas hadisnya bisa kita sebutkan apabila kita perlukan. Ada 4 metode dalam mentakhrij hadis. Yang pertama ialah mengetahui awal potongan matanya. Misal ketika kita mau mencari innamal a'malu binniyat, kita hanya mengetahui kata innamal a'malu binniyat, nanti di situ akan keluar semua hadis-hadis yang bersangkut pautan dengan innamal a'malu binniyat. Yang kedua ialah mencari dari nama sahabat, maksudnya itu ya rentetan sanadnya. Dan yang ketiga mengetahui tema hadis. Yang terakhir menentukan tingkatan hadis mutawatir. Nah, di sini kita bisa memilih mau mengambil metode yang mana. Nah, berikutnya ialah saya akan menjelaskan tentang tujuan serta manfaat dari takhrij hadis. Melalui takhrij hadis kita dapat diketahui dari sumber-sumber kitab-kitab hadis yang otentik dan juga keragaman sanad dan matanya. Di sini juga kita bisa mengetahui tentang atau mengenal biografi dari para rawi serta kualitas atau keadaan para rawinya. Nah, untuk manfaat dari takhrij hadis sendiri ialah kita bisa mengetahui informasi kualitas dari suatu hadis, apakah termasuk sahih, hasan maupun dhaif, sehingga kita bisa mengetahui mana yang makbul atau bisa diterima dan mana yang mardud atau tertolak untuk kita mengamalkannya, dan juga agar kita bisa memberikan informasi kepada orang lain juga. Di sini langsung saja kita beralih kepada contoh mencari takhrij hadis. Kita buka dulu maktabah syamilahnya. Setelah itu kita mencari potongan dari matan hadis. Misal di sini saya akan mencari potongan tentang i'tanim khamsan qabla khamsin. Nah, berikutnya akan muncul berbagai kitab hadis yang memuat matan yang berisi i'tanim khamsan qabla khamsin. Ada sekitar 1.018.348 kitab hadis yang di dalamnya memuat matan hadis yang berisi i'tanim khamsan qabla khamsin. Nah, selanjutnya kita cari hadis tersebut di kitab Kutubus Sittah itu, yaitu ada Sunan An-Nasa'i atau Sunan Kubra An-Nasa'i yang i'tanim khamsan qabla khamsin. Selanjutnya kita perlu membuka hadis yang ada di Sunan An-Nasa'i tersebut. Nah, di situ dijelaskan bahwa an Su'aid bin Nasr, an Abdullah bin Al-Mubarak, an Ja'far bin Burqan, an Ziyad bin Jarrah, an Amir bin Maimun qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin wa huwa ya'duhu i'tanim khamsan qabla khamsin syambaka qabla aramika wa syi'ataka qabla saqamika wa ghinaka qabla farika wa faragaka qabla sulika wa hayataka qabla mautika. Nah, di situ sudah tertera di bawahnya bahwa mayoritas kedudukan perawinya itu adalah thiqah. Tapi sebelumnya kita perlu juga mencari tahu atau menelusuri tentang rijalul hadisnya, baik berupa tarikhur ruwahnya maupun jarh wa ta'dilnya. Yang pertama Umar bin Maimun wafat pada tahun 75 Masehi Hijriah, yang berarti beliau menututi Rasulullah, yang mana Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah.
Berikutnya kita perlu mengetahui apakah bersambung dengan perawi keduanya yang merupakan muridnya, yaitu Ziyad bin Jarrah. Dan ternyata memang bersambung dengan Ziyad bin Jarrah. Itu artinya dari segi sanadnya tersambung antara perawi satu dan kedua. Yang selanjutnya yaitu tentang jarh wa ta'dilnya. Semua imam seperti Ahmad bin Sholih dan lain-lain menyebutnya bahwa beliau termasuk orang yang thiqah. Berarti statusnya adalah thiqah. Yang kedua adalah Ziyad bin Jarrah atau perawi kedua. Nah, selanjutnya kita harus menelusuri apakah dia termasuk bersambung atau tidak dengan muridnya, yaitu perawi ketiga Ja'far, dan bersama gurunya yaitu Umar bin Maimun, dan ternyata memang bersambung. Selanjutnya itu dari segi jarh wa ta'dilnya, dan semua ulama menilainya bahwa beliau termasuk orang yang thiqah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Ja'far bin Burqan. Di sini kita perlu menelusuri apakah bersambung dengan guru dan muridnya. Yang pertama dari gurunya yaitu Ziyad bin Jarrah, dan ternyata memang bersambung atau berguru pada Ziyad bin Jarrah. Terus dari segi muridnya yaitu Abdullah bin Al-Mubarak yang merupakan perawi berikutnya, dan memang bertemu bersama atau selanjutnya kita perlu mengetahui jarh wa ta'dilnya, yaitu yang mana Abu Ahmad bin Adi al-Jarmi mengatakan bahwa masyhur ma'ruf fi thiqah, terkenal dengan thiqahnya. Sedangkan imam-imam lain berpendapat bahwa beliau itu merupakan thiqah kecuali pada riwayat Zuhri. Jadi yang diunggulkan ialah yang ta'dilnya, yang thiqahnya, karena memang mayoritas yang thiqah pendapat dari para ulama yang lain. Perawi berikutnya yaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Kita perlu mengetahui apakah beliau bersambung dengan gurunya, yaitu Ja'far bin Burqan. Dan ternyata memang bersambung bersama gurunya. Lalu berikutnya ialah dari segi muridnya, yaitu perawi terakhir Suhaid bin Nasr. Suhaid bin Nasr tersebut. Berikutnya setelah kita mengetahui sanadnya, kita perlu mengetahui jarh wa ta'dilnya. Di sini ada pendapat dari Abu Ishaq bahwa imam musliman, maksudnya pemimpinnya orang-orang Islam, thiqah, imam, pemimpin yang dapat dipercaya, dan semua para ulama berpendapat bahwa beliau termasuk orang yang dapat dipercaya atau thiqah. Jadi kesimpulannya beliau termasuk perawi yang thiqah atau dapat dipercaya. Dan terakhir, yang perawi terakhir ialah Suhaid bin Nasr bin Suhaid. Berikutnya kita perlu mengetahui apakah bersambung dengan gurunya, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak, dan ternyata memang bersambung dengan gurunya atau berguru. Dan terakhir ada jarh wa ta'dilnya, yaitu seluruh imam atau ulama berpendapat bahwa beliau termasuk orang yang thiqah. Jadi kesimpulannya ialah bahwa hadis tanim khamsan qabla khamsin yang terdapat di kitab Sunan Kubra An-Nasai ini merupakan hadis sahih, yang mana otoritas hadisnya ini bisa makbul atau diterima dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.